Sugeng Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, sugeng midhangetaken, sugeng dalu, sugeng pepanggihan Kamelia. Selamat malam buat semuanya. Sugeng dalu, kakak. Dari Aziz Walau gue capai gunung buat semuanya yang spesial kampanye dalam satu tahun Bali. Monggo Mas Samir. Monggo Mas Samir.
Biograsnya sudah jadi bisa dipakai. Sing tegel. Iki kan sing anak-anakan iki. Ngeten iki. Iki nyambake mungkin Bapak liane apa? Coba di dalam bandingannya ya ini kan masih di udara kan di persalahan itu termasuk ini medianya terlalu sayuran organik depan mikir karo itu sebenarnya ya jenis sayur Ya, enggak masuk pasar tapi pari belum pada berkenan gitu. Ini kan diberi kebebasannya. Karena apa hasil petani itu ada yang terus tukang pegasnya juga saya mirip deh jadi sayangin bisa kayak masuk untuk mengetahui ya untuk menyalakan ini jalan kita dinyalakan kan kalau ada proses pembakaran berarti kalau belum dibakar itu baunya ada yang sudah terbakar hilang. Dan anggota sampai ke pintar sementara prosesnya sampai 4 baru 2 atau 1. Ini standarnya untuk 4 rumah. Dan jenengan mulai jenengan piyambak nggih. Kerso. Nah yo ora. Oke ora. Wong ini kita tenaga dan saya aja ada juga sekretaris juga untuk memecah kepentingan berbeda. Ada dana kuap kita punya tim sendiri dan masuk tapi ini kelompok-kelompok. Saya minta dari jatah dari Gabotan ini tiga kelompok dari kelompok. Ya kita kelola sendiri, kita nyetorkan ke Gabotan. Dan setiap kelompok punya prinsip lain-lain. Kita punya konsisten. Seandainya kita dibebankan Gabotan, kamu punya ini enggak? Kalau enggak langsung dari puas. Dia otomatis harus ikut. Kita ini sudah bingung sih. Tahun 2012 niki peraturan harus. Kalau kepengen jadi ketua anggota kelompok tani harus punya anggota. Kalau tidak berarti enggak jadi yang nonton tiga, namun pelajar saya terus ini pun namun kalian kami pun ditaruh jenis saya jalan konten payu jadi bukan ibunya kasih nonton payu terus konten dalam dia mbak payu kilen di bayu bulan itu belakangnya Pak Marmono itu Pak Haji Marmono yang duluan nanti terus masuk coba ibu tasik bener terus saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jalali wa dzikral karamil azim. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima syabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala nuril anwar wasyuril asrar wa diriyakil ahyar wa miftahil babil yashar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil ahyar adali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min nar wal afwa wal hisab. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina taqabbalallahu minkum. Kasmadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan GPPPT PAT se-Kabupaten Pati, juga KTNA pelaksana kegiatan GPPTT baik jagung dan kedelai, pelaksana kegiatan GPPTT 4. Penerapan komponen teknologi PTT yang dulu kita sosialisasikan, kita praktekkan selama 6 tahun dalam istilah SLPTT tanaman pangan, khususnya padi, jagung, kedelai. Yang keempat, tujuannya yaitu tercapainya produksi padi Kabupaten Pati tahun 2015 sebesar 657.250 ton GKG, jagung 1.304,93 ton pipilan kering, dan kedelai 3.988 ton wose kering. Adapun sumber dana dari kegiatan kali ini yaitu kegiatan pencanangan penerapan pengelolaan tanaman terpadu GPPTT baik kedelai dan jagung tahun ini, yaitu dari sumber APBD Kabupaten Pati kegiatan pendampingan GPPT tahun 2015. Adapun peserta pertemuan kali ini adalah Mantri Tani, Koordinator PPL, dan petani pelaksana GPPTT PAT PIB jagung dan kedelai tahun 2015, Koordinator PUPT dan Ramil dan instansi terkait, Camat Kecamatan Gabus, BPTP Jawa Tengah. Jumlah total adalah 110 orang. Dalam hal ini secara singkat akan kami laporkan bahwa pelaksanaan GPPTT di Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati, Bapak Insinyur Mukhtar Effendi, dan yang saya hormati dari BPPT Jawa Tengah, juga dari Ramil atau mewakili, serta dari pemerintah desa, dan yang saya hormati pula para undangan yang terdiri dari Mantri Tani Kabupaten, juga Koordinator PPL dan dari KTNA, serta tamu undangan yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pada pagi ini kita syukur alhamdulillah bisa bertemu di tempat ini dengan suasana yang cerah, tidak mendung. Biasanya kalau pagi itu redup-redup, dan pagi ini matahari kita mendukung untuk acara atau kegiatan pada kali ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas yang bisa secara rombongan hadir di tempat ini secara pribadi. Ini Pak Kepala Dinas, ini teman saya SMA Pak, di Bolone Dewe, biasa umuran Pak.
Jadi kadang-kadang ya metu celana aneh tapi waktu ning dhuwur nek kayak penyanyi ngono. Makanya saya ya turun tadi. Biasa gojekan dan kebetulan putranya yang nomor 2 juga sama dengan anak saya waktu cewek. Oleh karenanya ini Pak Mukhtar kaitannya dengan kegiatan seperti ini saya alhamdulillah sekali bisa kesempatan. Selamat datang bagi panjenengan Desa Rawuh. Mungkin pertama kali ya Pak Mukhtar di tempat ini karena memang mungkin panjenengan juga alih tugas dari Budbun ke Istana ya. Oleh karenanya ini sudah berpindah-pindah kemana-mana Pak Mukhtar. Oleh karenanya di sini baru pertama kali kegiatan seperti ini dirawi dari Kepala Dinas. Dan kalau sebelum ini masih Pak Silvi di kegiatan pertanian. Memang di Gabus ini banyak kegiatan pertanian yang menonjol. Oleh karenanya saya terima kasih karena memang kita masih pertanian itu masih sebagai andalan daripada petani-petani kita, masyarakat kita. Oleh kurang lebihnya mohon maaf, tapi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bu Camat Gabus, Bu Niken Sapitri, staf jajarannya. Yang kami hormati dari Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati dari Polsek yang mewakili, kemudian juga dari BPTP Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, singkatan pertanian ngeluh Pak, ribuan ratusan ribu ya. Jadi singkatan-singkatan ini memang nanti mohon salah ya, mohon untuk dimaklumi. Kemudian juga dari teman-teman Mantri Tani ya, kemudian jajaran-jajaran POPT, kemudian juga dari mana ya, beberapa tamu undangan ya yang sudah hadir pada siang hari ini. Khusus memang sudah cukup bagus lah ya Pak, klasifikasi untuk kelompok tani. Kemarin tadi juga sudah kami diskusikan khususnya yang terkait pembuatan pakan ternak. Okay. Itu tadi kan masih ada kendala kaitannya dengan membuat formula terjadinya apa itu tadi konsentrat. Karena di tiap daerah, tiap desa itu kan memang ada potensi-potensi yang lain dengan daerah lain. Kemarin kebetulan memang kami ketemu praktisi peternakan Pak. Ada memang program atau aplikasi yang berbasis IT ini tentunya komputer, itu sudah bisa membuat suatu formula di daerah Klecor, Suryo Kalangan. Ini potensinya lokal apa? Saya jago. Ada misalnya apa, kulit kopi, kemudian bungkil kelapa atau lain-lain. Kemudian apa yang ada di sini itu nanti diformat, dimasukkan program itu akan keluar. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Misalnya untuk penggemukan. Bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtar wonten ini dari titik simpang ini. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mantri Tani dan PPL serta anggota kelompok tani subur dan juga bapak-bapak ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu.
sedikit yang akan saya sampaikan. Jadi masalah sekarang ini gencar-gencarnya masalah pertanian. Jadi Bapak Presiden Jokowi memerintahkan kepada, di sini nanti jangan heran Pak ya, kalau ada mungkin bapak-bapak dari Koramil, Babinsa ini banyak keluyuran di sawah, kemudian sedikit membantu ataupun merepotkan mungkin di sawah. Karena memang ini adalah suatu program yang harus kita laksanakan dan juga ini merupakan perintah daripada Presiden kepada Menteri Pertanian. Kemudian Menteri Pertanian MOU dengan Kasat. Kasat memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI AD, baik itu di Satkowil ataupun di pasukan, ya, ataupun yang ada di pasukan. Jadi seluruhnya ini adalah perintah untuk mendukung tentang ketahanan pangan. Jadi nanti banyak Babinsa ini seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya mungkin ngerti kita hanya di Pati, tidak. Jadi ini seluruh Indonesia. Yang di pasukan pun juga sama. Terutama kita di Satkowil seperti ini, terutama Babinsa. Ini nanti juga akan sering-sering ke sawah. Yaitu tadi saya sampaikan mungkin merepotkan ataupun mungkin juga bisa membantu, entah itu sedikit ataupun banyak, tergantung nanti kita pelaksanaan di lapangan. Jadi kita tujuan utama adalah untuk ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ya, ketahanan pangan adalah kondisi, adalah suatu kondisi terpenuhinya ketersediaan pangan bagi negara kepada sampai dengan perorangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian, Ternak Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati. Yang terhormat Pak Sudaryanto selaku KJM Kabupaten Pati. Yang terhormat berarti Bapak BPTP. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Dan Ramil. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, dan juga Bapak Ibu Koordinator semua. Di sini saya akan mewakili diskusi nggih. Apa-apa yang akan jenengan sampaikan akan kita tampung. Mumpung di sini ada narasumber semua yang akan menjawab semua unek-unek panjenengan. Monggo, siapa yang akan bertanya untuk kami dari Ketua Kelompok Ketomudi 2 dari Desa Gajah Mati, Jawa Pati. Perkenalan diri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, dan kami selaku Kelompok Ketomudi 2 ini kami langsung ke pokok masalah kepada bapak-bapak yang ada di depan. Mumpung ada beliau-beliau ini, terang saja Pak, biasanya untuk bantuan benih yang perlu kami tanyakan, ini mutu dan kualitasnya tidak baik. Pertama itu, dan lebih-lebih kalau waktunya kurang tepat untuk sampai ke tempat petani. Maksud saya mungkin jaraknya terlalu jauh atau terlalu kedaluarsa. Ini bagaimana solusinya yang baik agar petani-petani kita ini menerima juga baik, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak mubazir Pak. Masalahnya juga repot sekali kalau barang itu sudah diterima mubazir dan tidak bisa dipergunakan Pak. Dan repotnya lagi kita harus membeli lagi dengan harga yang lebih tinggi. Demikian dari kami, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di depan bisa ataupun dapat memberikan solusi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para bapak yang ada di depan semuanya dan para tamu undangan semuanya yang hadir di aula ini yang kami hormati. Yang pertama-tama saya perlu mengenalkan diri, nama saya Bapak Supateko dari kelompok tani Sitirejo 2 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen. Dan saya berdiri sebagai ketua kelompok itu sudah mulai tahun 82 sampai sekarang. Jadi dari dulu sejak kepala Disdanak mulai Pak Sriyoto sampai Pak Kowo, Pak Pujo, sampai Pak Silvinus, sampai sekarang ini saya kebetulan masih dipilih sebagai kelompok terus-menerus. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, memang tadi sudah dikatakan bibit benih yang mutunya kurang bagus, memang itu betul ya. Jadi tidak hanya di Pati, memang di semua wilayah mungkin hampir sama. Tapi kok ada bibit Pak yang untuk itu Pak, untuk bibit istilahnya dibuat bibit lagi, itu kok lebih bagus sekali Pak. Itu pernah dicoba di Desa Jatiroto, itu kelompok Sri Rezeki itu pernah dicoba 25 hektar, itu kondisinya bagus. Hampir semua pedagang-pedagang itu sama mencari bibit yang seperti itu Pak. Sampai harga sampai 11.000 kemarin. Ya, bibit kedelai Malabar Pak. Ya, yang dicoba itu Pak, untuk tanam bibit yang dibuat bibit lagi itu Pak. Itu kok bagus buat ya, bibitnya ya mudah-mudahan seperti itu semua, biar hasil produknya bagus, harganya itu pasar mencari Pak. Jadi tidak kita yang cari pasar, tapi ternyata pasar mencari dia, mencari petani yang kebetulan pakai bibit tersebut. Gitu. Terus yang seterusnya masalah kelompok tani Pak. Zaman era Orde Baru itu kelompok-kelompok sampai tahun kemarin sebelum reformasi itu kelompok, kalau ingat saya untuk Kabupaten Pati itu kelompok tani ada sekitar 200 sekian, 1.200 sekian. Bu iya, kelompok-kelompok tersebut itu dipelihara dengan baik. Tapi setelah ada reformasi, ya, ada DPR itu Pak, banyak kelompok-kelompok tiban, kelompok-kelompok fiktif yang tidak jelas asal usulnya. Nah itu terus ada proyek, tiba-tiba ada proyek, ada sapi, ada lain sebagainya. Nah itu ternyata tidak akan efektif kepada kelompok-kelompok yang ada. Maka saya mudah-mudahan untuk berikutnya kelompok-kelompok yang ada 1.200 sekian ini mudah-mudahan itu terdaftar. Ya, andai kata ada kelompok baru yang happy sama itu, jangan bikin kelompok sendiri-sendiri. Wonten kalih hal penting ingkang kados. Tadi kula aturaken, nami kula Sutejo, ketua kelompok tani subur abadi Desa Tambarjo, Kecamatan Tambaromo. Kalih hal ingkang sangat wigati ingkang kedah kula aturaken menika setunggal masalah bibit kedelai ingkang badhe dipun tumurunaken saking pemerintah. Panyuwun kula minangka makili anggota menawi saged sampun ngantos terlambat, mengingat tanaman kedelai di saat tumbuh bunganya ya, nanti sangat membutuhkan air, padahal di wilayah kami Tambaromo Mengulon Pak, itu nek sasi 5 wis rada angel banyu. Nah, itu nganti turunnya bantuan bibit kedelai nanti terlambat. Di saat tanaman kedelai mulai berbunga, kami kesulitan memperoleh air untuk pengairan kedelai tersebut. Ini kok. Yang kedua, seperti rekan penanya pertama tadi, tolong sebelum diturunkan ke kelompok atau ke petani, paling tidak walaupun sistem acak disortir atau dicek kualitas bibitnya Pak. Karena apa? Karena kita tahu barang yang ada di gudang mestinya ada sistem kedaluarsanya, berapa bulan pasti ya tidak akan tumbuh gitu. Jadi jangan-jangan kita memberi bantuan nenggo dikelola petani tenanan yang hasilnya orang sesuai dengan yang diharapkan. Terus hal yang kedua, saya juga menambah, ini juga terjadi di desa kamu dan desa sekitar saya Pak. Nyuwun pangapunten,
setahun terakhir ini saya memimpin desa, saya sangat repot dijalui tanda tangan warga desa kula rame-rame do gawe proposal, gawe kelompok tani fiktif. Apa ra tak teken piye wong ape pilkades. Resiko, Pak. Tak teken tak takoki rapate ndak apan wis go Pak jenengan tanda tangan iki ana sing gowo DPR iki lho sing gowo jagoku iki kok Pak. Ini ya katanya itu sudah ada yang tanggung Pak. Sebetulnya ketinggiannya tanda tangan, PPL tanda tangan itu ada sapi, kambing, traktor. DPR yang telah dilantik tanggung jawab mencairkan. Tak takoki meneh, dadi iso tanggung jawab opi ya. Lah yo ngene dijali pirang persene yang dari aku gelem ndak timbang tampuk, Pak. Itu, Pak. Akhirnya dengan amat terpaksa tak tanda tangani loh itu loh. Seperti yang diaturkan Pak Supat Jatiroto, betul Pak, itu betul. Desa itu sangat kewalahan agar ber pelantikan DPRD, rekan-rekan masyarakat ini rame-rame membentuk kelompok tani fiktif untuk membuat proposal. Bariku yuk bar, ya kan? Tuh. Itu hal pertama. Yang kedua, tolong untuk dinas pertanian itu untuk kali sungai mulai desa Berarti kecamatan Kayen sampai ke Jatiroto, dukuhnya itu Mudang Jawa Timur, tempatnya Pak Supat, dan Tambah Harjo, Tambah Agung, Sunda Luhur, Mangroso, tolong dikeruk Pak, karena itu sangat dangkal dan sangat sempit. Bahkan di wilayah Tambak Romo Kulon itu terjadi banjir bandang tahunan. Itu terjadi banjir bandang tahunan. Karena apa? Karena sungai sepanjang bendung kontrak itu sangat sempit sekali dan sangat dangkal sekali, Pak. Karena alam, ya. Karena alam, berarti hujan sedikit saja meluap airnya. Itu sangat merugikan petani. Jadi tolong untuk bapak-bapak yang ada di atas panggung yang punya kewenangan untuk memikirkan syukur-syukur menyurvei mulai Karim Berarti sampai Jatiroto, Tambah Harjo, Mangurso, Sunda Luhur itu disurvei bener opora kandane ketua kelompok tani subur abadi. Itu memang sangat-sangat dangkal Pak, dan sangat sempit. Kalau bansos ini lain lagi, ini juga diberikan pada masyarakat atau kelompok untuk menanggung risiko sosial kaitannya dengan bencana alam, masalah kemiskinan. Ini adalah yang terkait dengan bansos. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Pak non sewu, pusingnya sampai ke kepala desa. Tiap hari di dinas ini baik di kabupaten maupun provinsi sama. Permintaan tanda tangan itu hampir 5, hampir 6 yang diajukan kepada gubernur maupun yang di pusat. Karena ketentuan-ketentuan hibah bansos yang di gubernur itu sekarang adalah diketahui oleh kepala dinas. Ini tahun kemarin kan agak enteng. Sekarang itu harus mengetahui kepala dinas. Dan terkait begini Pak, hibah bisa berupa barang, bisa berupa uang, demikian juga bansos. Ini ketentuan-ketentuannya memang ada. Ini semua juga untuk masyarakat. Ketentuan-ketentuannya itu kalau memang diterapkan secara prosedur, ketentuan itu bagus kok. Jadi yang untuk hibah yang bersumber dari APBD ini memang sumbernya kan dari Menteri Dalam Negeri kan mengatur. Menteri Dalam Negeri Pak yang mengatur. Gubernur juga membuat peraturan gubernur. Bupati juga membuat peraturan bupati yang terkait dengan hibah atau bansos yang bersumber dari APBD kabupaten. Nah syarat-syaratnya ini loh Pak, yang memang kami ini panjenengan ya, yang agak khususnya teman-teman yang ada di wilayah BPL, AP, itu insya Allah tanamannya bagus.
Tapi kalau benihnya jelek, walaupun itu dikelola dengan terpadu, di pupuk berimbang, dikendalikan OPT-nya macam-macam, itu tetap hasilnya berjualan tidak optimal. Nah ini menunjukkan benih. Saking pentingnya benih ini aku tidak mau jawab kan, nah dojo-dojo tidak bobot bibit bebek ini apa? Oke, ini berarti menunjukkan itu. Nah, pertanyaan ini muncul karena panjenengan belum dijelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan GPPTT. Nah ini nanti setelah acara ini kan Bapak Kepala Dinas harus bergabung ke pendopo dalam rangka musrenbang. Kemudian kalau memang saya harus direki ya saya ikut. Kalau saya ditinggal di sini juga tidak apa-apa Pak. Nanti saya tentatif saja seperti apa. Yang jelas setelah pertemuan ini panjenengan nanti mau dijelaskan petunjuk teknis pelaksanaan GPPTT-nya, termasuk pengadaan benihnya seperti apa, dan nanti akan diudari wonten mriku. Tapi saya bisa maklumi kenapa bertanya karena panjenengan belum mengetahui. Wong bukune mon lebih di logo niku. Junisin lebih kulo cangking niku wau pagi tadi juga baru ditandatangani Bapak Kepala Dinas, bukan karena Kepala Dinasnya keset. Karena kita tiap hari itu hampir melayani tamu, hampir tiap hari minta data, hampir tiap hari juga koordinasi dalam rangka Pajari. Ini ada di Wotan, besok tanggal 26. Harusnya kan gerakan pecanan GPPTT ini, dan besok kita dealnya itu kita tanam serentak.